Halo, selamat datang di Hima. Selamat menjadi magang. Jangan bosan-bosan. Saya Revangga, atau bisa dipanggil Angga. IHT 2011. Belajar fotografi di Hima sangat menyenangkan. Banyak teman-teman yang berinteraksi, berdiskusi. Akhirnya membuat saya tertarik dan terjun sampai saat ini ke dunia fotografi. Kami dulu bertiga, saya, Robi, sama Dino. Itu tiga serangkai fotografi yang nggak pernah sevisi, ngeyel terus. Jadi kalau diskusi apa kurasi foto itu sampai pagi, dari jam 8 itu bisa jam 4, jam 3 itu baru selesai. Alhamdulillah kalau selesai. Biasanya nggak selesai karena foto yang kita bahas bener-bener detail. Di Himah ada majalah warna putih yang berjudul Sehat Jiwa Harus Tamat. Saya berdebat dengan teman-teman bahwa saya tidak ingin menunjukkan foto muka di satu majalah itu. Semua foto yang tercetak atau yang termuat di majalah itu tanpa muka, karena saya berpikiran bahwa orang-orang ini yang saya foto ini adalah orang dengan gangguan jiwa. Mereka butuh perlindungan, butuh pengobatan untuk biar sehat. Alhamdulillahnya mereka dapat pengobatan. Dibayangkan aja kalau saya membuat foto mereka tercetak besar di majalah, terus 10 tahun kemudian ada orang lihat, oh ternyata bapaknya si A itu dulu gila ya, oh dulu punya penyakit gangguan jiwa ya. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana anaknya yang anak dari bapak ini yang saya foto itu saat itu. Jadi saya memilih untuk tidak menampilkan wajah, tapi saya menggunakan foto-foto ilustrasi untuk foto-foto di majalah tersebut. Sekarang saatnya teman-teman untuk gantian belajar. Saya harapkan teman-teman bisa menjadi poiner-poiner penerus di fotografi Hima. Mari kita kenal dengan fotografi jurnalistik versi Hima. Teman-teman sudah kenal medianya? Hima. Apa sih Hima? Kalau Kompas, berita-berita yang up to date. Kalau Tempo, investigasi, berita-berita yang nyentrik. Kalau Tirto, wah ini data, kumpulan data ini di sini. Kalau Mojok, ya berita satir gitu. Nah, coba bayangkan kalau dari media-media tersebut membuat isu tentang libur sekolah. Kompas akan membuat berita tentang memaksimalkan waktu senggang. Tirto akan membahas tentang traffic liburan. Nah, Mojok nih. Mojok mungkin akan membahas tentang ya rebahan aja di rumah, menikmati senja. Setiap media akan mempunyai ciri khasnya masing-masing. Sekarang Hima, carilah ciri khasnya. Tanya ke pengurus, apa sih Hima? Apa sih ciri khasnya? Apa sih tujuannya? Setelah kenal, teman-teman akan dengan mudah membuat produk-produk jurnalistiknya. Ya, foto, tulisan, ilustrasi, dan sebagainya. Yang penting kenal dulu dengan medianya. Oke, lanjut, kita mulai ke foto jurnalistik. Oke. Foto jurnalistik dalam media. Saya cuplik dari Tempo. Fotografi jurnalistik bisa dikatakan sebagai fakta visual suatu peristiwa. Dengan begitu, foto jurnalistik memegang peranan penting dalam menyampaikan informasi dalam bentuk visual kepada pembaca. Coba dibayangkan deh. Ilustrasinya seperti ini.
Budi sedang bersepeda dengan keluarganya. Wawan akan membayangkan bahwa Budi sedang kebut-kebutan, tapi si Rina membayangkan bahwa Budi sedang santai. Tidak ada informasi yang satu arah, satu tujuan, satu frekuensi. Dengan hadirnya fotografi jurnalistik, pembaca akan dibuat satu frame, akan dibuat satu pengertian bahwa oh ternyata Budi sedang balapan. Seperti ini gambarnya. Begitu. Jadi ini pentingnya fotografi jurnalistik, membuat satu peristiwa menjadi cerita, menjadi informasi yang penting. Setelah kita mengerti kebutuhan tentang foto jurnalistik atau fungsi dari foto jurnalistik, yang tidak kalah penting adalah kita mengerti premis. Kalau di Himah mungkin menyebutnya ide. Nah, tapi saya membuat sebuah kata premis itu lebih luas. Jadi premis adalah sebuah gagasan yang berbentuk ide atau permasalahan yang akan diterjemahkan dalam bentuk visual. Seperti apa itu? Misalkan seperti ini. Ada sebuah teks, bagaimana respon masyarakat mendapati jalan yang rusak. Kita mengambil 3 sampel. Masyarakat A tetap menggunakan jalan seperti biasa. Ini bisa menjadi sebuah gambaran realita bahwa mereka sudah bertahun-tahun mendapati jalan yang rusak dan sudah capek untuk mengeluh, sudah capek untuk meminta. Akhirnya mereka menerima apa adanya, menggunakan secara maksimal jalan yang jelek itu. Yang kedua, membuat sebuah sindiran, memancing di jalan untuk menyindir pemerintah atau menyindir instansi yang terkait untuk segera memperbaiki jalan. Yang ketiga, ya nggak usah menyindir, tidak usah mengeluh, ya mumpung ada, digunakan sebagai karya seni. Nah, jadi dari ketiga belah pihak itu kita bisa mengambil sudut pandang nih, kita mau ngambil mana nih? Kita yang mau mengambil tuh yang sudah biasa aja, sudah pasrah dengan keadaan, atau mengambil yang satir, atau mengambil yang justru menggunakan kekurangan ini, bencana ini menjadi sebuah karya seni. Nah, seorang fotografi jurnalistik atau fotografer media itu harus pandai membuat sebuah ide menjadi foto yang menarik gitu. Pilihlah salah satunya. Seperti itu. Next, setelah kita mengetahui premis, berikutnya adalah unsur. Apa sih unsur yang membuat fotografi jurnalistik menjadi baik? Sebuah foto setidaknya memiliki informasi yang kuat atau 5W1H. Tapi selain itu, sebuah fotografi jurnalistik harus dimuat di media. Sekeren-kerennya foto, secakep-cakepnya foto, kalau tidak dimuat di media, ya bukan fotografi jurnalistik. Tapi seamsyong-amsyongnya foto, kalau dimuat di media, ya itu adalah fotografi jurnalistik dengan informasi yang mungkin minim, yang mungkin tidak cukup membuat masyarakat mempunyai informasi yang bagus. Yang kedua adalah aktual. Ini terkhusus untuk fotografi jurnalistik, berita-berita hard news atau berita-berita harian. Itu harus aktual. Masuk foto 2 tahun lalu dipakai sekarang untuk kejadian hari ini kan tidak relevan. Yang ketiga, jangan membuat pembaca ketakutan. Foto darah, foto kekejaman, foto-foto yang bersifat sara, mengganggu, itu jangan diterbitkan karena itu akan membuat penonton membaca tidak nyaman. Lanjut, fotografi jurnalistik dalam media. Apa sih yang ada di dalam media? Yang pertama, hard news. Hard news ini bersifat aktual, terikat dengan waktu, harus cepat. Biasanya untuk foto demo atau foto kejadian-kejadian yang sifatnya membutuhkan informasi waktu kayak demo, kebakaran, kecelakaan, atau lonjakan harga, itu menggunakan foto hard news.
Tipe-tipe hard news adalah foto yang straight, kuat informasinya. Yang kedua, feature atau soft news. Ini kebalikan dari hard news. Foto feature itu bersifat long lasting, jadi kapanpun bisa digunakan. Kayak foto adat, foto kesenian, foto-foto ibadah, itu bisa digunakan kapanpun. Foto tari Jaipong 10 tahun lalu itu digunakan untuk berita saat ini, itu masih relevan karena masih sama-sama dengan foto Jaipong seperti itu. Jadi boleh tidak tertenggat oleh waktu. Yang ketiga, foto ilustrasi. Foto ilustrasi ini untuk membuat sebuah gambaran atau menggambarkan sebuah kejadian. Misal tentang keanekaragaman budaya Indonesia, bisa foto tarian, foto Jaipong, atau foto lukisan, atau foto alam. Ada lagi tentang toleransi. Kita bisa memotret tentang seorang ibu muslim dan suster sedang bergandengan tangan untuk menyeberang jalan. Ini foto ilustrasi yang mengomongkan tentang kedamaian, tentang kesejukan, tentang toleransi. Orang minum, ini bisa jadi foto ilustrasi. Keempat, ada foto portrait. Foto portrait itu lebih membicarakan tentang sosok yang berpengaruh, sosok yang mempunyai kredibilitas tinggi. Jadi tidak sembarang orang bisa menjadi sosok dalam foto jurnalistik. Dia harus berpengaruh, misalkan presiden, menteri, atau siswa dengan nilai ujian nasional terbaik se-Indonesia, atau penemu bolam, atau penemu kendaraan, atau penemu lain. Itu bisa menjadi seorang foto portrait. Jadi tidak asal ketemu orang di jalan terus dipoto gitu. Jadi seseorang itu harus mempunyai pengaruh, harus mempunyai identitas yang kuat untuk menjadi foto berita portrait. Ada foto hard news, foto ilustrasi, foto feature, foto portrait. Tadi mengamati nggak? Ada satu buah foto yang selalu muncul. Foto Dian Sastro bersama anak kecil. Jadi dalam foto Dian Sastro bersama anak kecil tadi itu bisa menjadi 3 kategori sekaligus. Tergantung kapan penggunaannya dan bagaimana captionnya berbunyi. Caption itu adalah sebuah kalimat atau paragraf untuk menghantarkan foto ke pembaca. Dalam fotografi jurnalistik, terkhusus untuk foto berita, sebuah foto itu harus didampingi dengan caption. Caption itu yang akan menghantarkan foto kepada pembaca, misalnya seperti ini. Dalam foto Dian Sastro tadi, itu difoto pada tahun 2015. Pada saat itu, foto itu menjadi foto hard news karena saya sebagai fotografer mengambil sudut pandang bahwa Dian Sastro sedang menginterview. Jadi itu adalah foto kegiatan, foto hard news, foto aktualitas. Tapi saat foto itu digunakan sekarang, saya bisa membuat foto itu menjadi foto feature dengan caption seperti ini. Kerjasama antara Dian Foundation dengan Hozi Zohra sudah dimulai sejak tahun 2015. Saya tidak membicarakan tentang waktu, tapi membicarakan tentang rentan. Bagaimana kegiatan ini berjalan dari tahun 2015 sampai saat ini. Sudah berapa banyak siswa yang terbantu. Tapi juga bisa menjadi sebuah foto ilustrasi atau foto lainnya gitu. Misalkan portrait. Kalau portrait saya akan membicarakan tentang Dian Sastronya. Dian Sastro yang menginisiasi. Jadi subjek utamanya Dian Sastro kalau di foto portrait. Kalau di feature, subjek utamanya adalah kerjasamanya. Kalau di hard news, subjek utamanya adalah waktu menginterview. Jadi satu foto bisa menjadi beberapa kategori sekaligus. Nah,
Itulah seninya fotografi jurnalistik. Teman-teman benar-benar harus mengetahui di mana foto itu akan dipakai, kapan foto itu akan dipakai, siapa yang pakai, dan teman-teman harus bisa mengarahkan foto itu menjadi foto yang tepat untuk berita yang ditulis. Berikutnya foto ICR. Hey pagi, kelas pagi kita di sini di UHAMKA. Barang anak-anak Hai Fotografi. Di sini gue bareng sama Ais dari AI Fotografi. Gimana ya guys? Ini di Cinematheque Indonesia. Apa sih yang harus diperhatikan sama foto story itu? Oke, gue bakalan ngejelasin apa itu foto story. Jadi, foto story itu adalah foto yang bercerita. Nah, satu dengan yang lainnya itu fotonya saling berkesinambungan. Selain itu dia juga bisa jadi kritik sosial, terus juga membantu buat orang yang nggak tahu jadi tahu. Yang mesti kita lihat itu harus ada risetnya. Nah, jadi sebelum kita bikin story itu kita riset dulu tempatnya kayak gimana, terus kegiatannya tuh ngapain aja. Jadi waktu kita eksekusi kita nggak bakal bingung mesti muter apa. Kalau foto story itu harus ada, kita merhatiin advat juga. Advat itu ada entire, detail, framing, angle, dan timing. Foto pertama itu entire, dia foto secara keseluruhan dari ruangannya. Habis entire ada detail. Nah, detail itu tadi saat dia nyambungin film, terus detail gimana sih bentuk film secara lebih dekat, terus sama detail saat dia kaca pembesar. Nah, itu ngeliat tuh film tuh kayak gimana. Nah, setelah dari detail ada framing. Setelah itu ada angle, lebih ke posisi gimana cara kita ngambil foto yang nggak mainstream, yang orang tuh saat ngeliat kita harus ngambil dari angle yang asik sih. Asik. Terus yang terakhir ada timing. Timing itu kayak puncaknya dia saat di perawatan film ini, itu waktu dia naruh film ke gudangnya. Paling itu deh lo dari advat. Oke, jadi setelah dari proses foto story itu ada satu hal penting. Harus ditambahin narasi atau caption. Jadi di narasi atau caption itu kita ngejelasin apa yang nggak ada di foto. Contohnya kayak seperti itu. usia dari bapaknya, terus kayak film tertuanya tuh apa di film itu. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jadinya teman-teman bisa mempraktekkan langsung apa gimana foto story itu. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel dari Kelas Pagi Jakarta. Foto ISA adalah sebuah rangkuman. Oke. Next, foto ISA. Mbak-mbak dari kelas pagi tadi terlihat sangat sederhana membicarakan tentang foto isai. Dia menggunakan metode advat atau FTAT untuk membuat foto isai. Advat adalah salah satu metode untuk belajar atau membuat story atau berbelanja foto lebih baik. Seorang fotografer yang masih belajar itu akan sangat terbantu dengan metode advat. Namun ada kalanya teman-teman harus mengeksplor lebih berani, jadi lebih mengutamakan ceritanya, lebih mengutamakan kontennya daripada mengutamakan segi teknis. Setelah tadi mbak-mbak KPY memberikan penjelasan tentang foto isai yang sederhana, saya mencoba memberikan pengetahuan tentang foto isai yang lebih seru, lebih menggelitik. Foto isai atau yang disebut foto story itu dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, foto isai sendiri. Yang kedua, foto sequence. Yang ketiga, foto seri. Seperti apa itu? Yang pertama, foto isai. Kalau di googling
itu banyak banget pengertiannya. Jadi banyak banget metode-metode yang diciptakan, metode yang dibuat, tidak ada paten yang pasti. Beberapa waktu yang lalu saya mencoba merumuskan sebuah metode foto esai yang sedikit nyentrik, mungkin bisa dipakai sama teman-teman. Jadi metode seperti ini. Foto esai itu digunakan untuk menyelesaikan masalah. Misal di suatu daerah itu sangat sulit akses minyak atau BBM. Padahal kalau tanpa ada BBM, semua kegiatan masyarakat terhenti. Tidak bisa bekerja, tidak bisa berangkat sekolah, tidak bisa bertransportasi dengan kendaraan bermotor. Akibatnya banyak sekali faktor yang terancam, termasuk ekonomi. Bayangkan, kalau tidak ada BBM 1 minggu aja, semua akan kacau. Nah, ada fotografer dari Antara itu membuat foto esai yang sangat menarik. Dia menyelesaikan masalahnya. Masalahnya adalah bagaimana cara menyalurkan BBM ke tempat terpencil itu. Kan tidak mudah. Tapi kalau tidak dilaksanakan, dampaknya akan sangat buruk. Akhirnya fotografer Antara itu memotret prosesnya, proses menyelesaikan masalah. Siapa sih yang menyelesaikan masalah? Oh, yang menyelesaikan masalah adalah para petugas Pertamina. Mereka harus memutari laut, mereka harus menyambungkan tangki dari kapal menuju daratan. Ternyata kapal besar tidak bisa. Dia harus dari kapal besar harus berganti ke kapal kecil, baru bisa ke mobil tangki. Proses penyambungannya pun tidak mudah, butuh berhari-hari. Di sana terlihat foto dari siang ke malam dan ke pagi lagi. Ada satu foto yang menunjukkan bahwa bensinnya masih 0, belum terisi sama sekali. Itu satu foto detail yang sangat bagus. Terus kemudian foto berikutnya adalah sosoknya. Siapa sih orang yang rela mengorbankan waktu, tenaga untuk menyalurkan BBM ini? Ya, mereka pekerja Pertamina, pekerja yang sering tidak dilirik oleh media, namun sangat berjasa untuk orang-orang di pinggiran gitu. Nah, setelah mereka berhasil menyalurkan, masyarakat membeli. Kemudian masyarakat bisa berkegiatan normal seperti biasa, bisa bekerja, bisa menggunakan kendaraan bermotor. Dan yang terakhir adalah anak-anak mereka bisa sekolah dan belajar menggunakan lampu yang terang. Coba bayangkan, kalau tidak ada proses menyalurkan bahan bakar tersebut, anak itu nggak akan sekolah, anak itu nggak bisa belajar. Kalau anak itu tidak bisa belajar, masa depannya akan bagaimana? Dia akan tergerus oleh perkembangan zaman, tidak bisa berkembang, dan berdampak kepada keturunan-keturunan mereka akan mengalami hal yang serupa jika tidak ada BBM yang tersalurkan dengan baik. Foto esai yang saya sebut tadi adalah foto esai yang bertugas atau yang berfungsi untuk menyelesaikan masalah, tidak hanya mengomentari tentang kritik atau mengomentari tentang ketimpangan, tapi bagaimana teman-teman bisa mengambil sudut pandang untuk menceritakan foto esai ini menjadi sebuah cerita yang bermanfaat atau cerita yang utuh, tidak terpotong-potong. Foto sequence itu foto berurutan, menunjukkan waktu, rentan waktu. Misalkan dalam foto ini adalah Pak Polisi mengejar pengendara motor yang melawan arah. Foto pertama. Foto kedua, ketangkap sih. Foto ketiga, kok jatuh. Foto keempat, mereka jatuh bersamaan. Foto urutan. Jadi rangkaian waktu. Jadi urutan dari belum, hampir, sudah, dan akibatnya. Kemudian ada lagi foto series. Foto series itu sering disebut dengan foto tematik. Dalam contoh saya memberikan contoh tema tentang kerja keras. Pertama, kerja keras untuk
menggolkan bola. Yang foto kedua, kerja keras para pekerja untuk membersihkan gorong-gorong. Foto ketiga, kerja keras petenis untuk memenangkan pertandingan. Foto keempat, kerja keras para tukang atau para penjagal ini untuk bisa memotong sapi. Ya, kerja keras, bukan tentang urutan, bukan tentang peristiwa kejadian, tapi tentang tema yang sama. Nah, jadi kalau dirangkum, foto isai itu tentang kejadian, sebuah peristiwa atau sebuah konflik yang harus diselesaikan. Foto seri itu tentang tema yang berkesinambungan. Foto sequence itu foto berurutan, menunjukkan waktu, rentan waktu. Metode untuk berbelanja foto. Di Himah seringnya menyebutnya EDVAT atau EFTAT. Mbak KPY tadi juga menyebutnya EDVAT. Apa sih sebenarnya? Jadi, EDVAT itu adalah singkatan dari interior, framing, theming, angle, dan detail. Oke, kita bedah satu persatu. Misalkan seperti ini, saat teman-teman ditugaskan untuk memotret sebuah kegiatan atau sebuah tempat atau sebuah kejadian, belum punya bayangan sama sekali, cara terbaik, terefisien adalah dengan memotret EDVAT. Nah, foto pertama yang harus teman-teman dapatkan adalah interior. Interior itu adalah foto yang memberikan gambaran umum keseluruhan kejadian atau acara. Misal, di foto peresmian beasiswa Dian Foundation. Karena itu sebuah acara, jadi saya memotret tempatnya. Di mana sih peresmian ini dilaksanakan? Oh, ternyata di Saung, di tempat seperti ini. Foto kedua, saya memotret tentang petani di Selo Boyolali. Ingat, petani. Kalau di sebelumnya adalah peresmian, kalau yang kedua adalah petani. Jadi siapa yang saya foto? Saya lebih highlight interior itu adalah petaninya. Oh, ternyata petani muda. Ada informasi baru di situ bahwa ini loh petaninya di lereng Merapi. Ini interior. Jadi foto untuk memberikan gambaran umum setelah keseluruhan. Next, frame. Frame itu ada dua, frame alami dan frame buatan. Di contoh kali ini frame alami. Frame alami adalah batasan foto yang tercipta alami. Jadi ada di fotonya kayak foreground atau jendela atau pundak teman-teman atau pundak orang, itu namanya frame alami. Fungsinya adalah untuk menunjukkan kejadian atau menunjukkan ada aktivitas atau siapa aja yang di sana. Foto pertama yang orang menari, ini foto di Dian Foundation, peresmian beasiswa. Oh, ternyata di dalam peresmian beasiswa itu ada hiburan tarian. Tariannya apa sih? Oh, tarian ini. Siapa sih yang nonton? Jadi ada bayangan hitam, itu adalah penonton. Itu, oh, ternyata tarian ini ditonton. Kedua, tentang petani. Oh, frame-nya adalah ada mas-mas baju merah ini megang rebana, dan di belakangnya ada orang berkumpul main rebana. Di sini menunjukkan bahwa oh, ternyata orang-orang sana tidak hanya bertani, tapi juga melestarikan tradisi-tradisi atau melestarikan budaya-budaya lokal, bermain rebana termasuk salah satunya. Yang ketiga, frame buatan. Yang pertama, frame alami itu dibatasi oleh objek. Oke. Kalau frame alami itu dibatasi oleh objek. Kalau frame buatan itu tidak ada batasan. Jadi pure kosong. Foto ini tercipta karena kemampuan kamera. Kamera hanya bisa menangkap gambar selebar itu atau selebar dari lensa yang kita pakai. Oke, frame pertama yang kiri, Dian Sastro Foundation. Oh, ternyata
Dian melakukan seleksinya secara langsung, tidak hanya menyerahkan kepada Mahasiswa Foundation. Dia langsung terjun untuk menyeleksi beasiswa tersebut. Frame yang sebelahnya tentang bawang, oh ternyata hasilnya ini loh, bawang yang sangat bagus, yang mempunyai kualitas. Next, timing. Timing itu adalah momen puncak dalam sebuah kejadian. Di foto A, timingnya Dian Sastro sedang berjabat tangan. Yang foto B, fotonya sedang menuang. Bayangkan kalau foto ini telat 1 detik. Dian Sastro sudah tidak berjabat tangan, mas-mas yang nuang ini mungkin sudah tidak menuang, sudah cukup, sudah penuh. Jadi terlambat itu menjadi bermasalah. Jadi carilah timing yang tepat untuk foto-foto tersebut. Nah, di sini contohnya. Kalau timingnya nggak tepat, Dian Sastro yang foto pertama belum salaman, foto kedua salaman, foto ketiga masih salaman, foto keempat sudah lepas. Jadi kita hanya punya 2 foto yang bisa kita pilih. Foto pertama dan foto keempat sudah pasti tidak bisa dipilih karena timingnya tidak tepat. Nah, inilah puncak momen. Fotolah puncak momen-momen dalam sebuah foto, dalam sebuah kejadian. Yang ketiga, angle. Angle dibagi menjadi 3 kategori: normal, low, dan high. Nah, ini yang normal. Normal itu sejajar dengan mata manusia, tidak memberikan efek apapun. Foto pertama, ini loh, Dian Sastro sedang memberikan sambutan. Foto kedua, ternyata tidak hanya bertani, tapi mereka juga berternak. Low angle. Low angle itu memberikan efek gagah. Dulu saat saya motret orang-orang penting, orang-orang pejabat, diminta untuk harus low angle karena untuk menunjukkan kewibawahan dia. High angle. High angle ini membuat fotonya menjadi lebih kecil, lebih kerdil. Orang yang difoto menjadi lebih kerdil. Dian Sastro terlihat lebih biasa, lebih kalem saat dengan foto high angle. Berikutnya dengan foto mobil. Mobilnya menjadi lebih kecil, tidak terlihat besar. Nah, ini fungsi high angle. Kemudian D-nya detail. Foto detail itu adalah foto yang ingin kita expose, yang kita ingin tonjolkan. Misalkan di foto pertama itu menggunakan high angle memotret ingkung kuali, karena dalam kegiatan ini ada makanan khas dari Bantul yang bernama ingkung kuali. Kemudian foto sebelah itu adalah hasil panen kopi Merapi. Jadi saat teman-teman motret datang ke lokasi tidak bingung lagi dengan metode FSTAT atau FSTAT. Nah, sekarang tinggal teman-teman mengembangkan, banyak belajar, banyak baca, banyak buka referensi agar foto-fotonya lebih cantik, lebih bagus. Pesan saya satu, memotret itu bukan perihal tentang bagus-bagusan foto atau keren-kerenan, tapi memotret itu jauh lebih dari itu. Memotret itu adalah sikap kita untuk memilih informasi yang akan kita bagikan ke publik. Ingat, memilih informasi yang ingin kita bagikan ke publik. Dalam tulisan bisa dihapus, bisa di-delete sedikit. Tapi kalau teman-teman sudah memotret ke foto, disimpan, ya udah kesimpan. Bahkan teman-teman saat motret ke foto dihapus, itu masih bisa kembali, bisa dikembalikan, di recovery. Ada caranya. Jadi hati-hati dalam memotret. Pilihlah mana yang bisa difoto dan mana yang tidak bisa difoto. Dan lagi, ketahuilah bahwa tidak semua lokasi itu area publik. Ada area-area privat gitu. Kayak di rumah, saya di rumah itu saya tidak akan mau difoto karena ini area privat saya.
Tapi saat saya di Malioboro, ada fotografer yang motret saya sembunyi-sembunyi, ya sudah, saya berada di area publik. Tapi saat saya di area privat dan saya difoto, sang fotografer harus izin dulu. Pak, saya foto. Mas, saya foto. Untuk majalah A, untuk majalah B. Kalau saya berkenan, silahkan pakai foto itu. Tapi kalau saya tidak berkenan, ya jangan difoto. Itu pesan saya. Terima kasih sudah menyimak penjelasan saya tentang fotografi jurnalistik. Saya harap teman-teman jangan bosan, terus belajar, dan selalu berkarya. Kalau ada yang mau ditanyakan, bisa tanya saya ke WhatsApp atau ke Instagram atau video call juga bisa saat nanti ada sesi tanya jawab. Oke, thank you.